Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dari kawasan Puncak 93 RRI Tuli Toli kembali bersama Anda di Dialog Lintas Pagi. Dan pendengar untuk pagi hari ini topik kita pembelajaran daring berkepanjangan menurunkan prestasi siswa ya. Kita akan membahas topik ini seperti kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim juga sudah memberikan sinyal bahwa untuk daerah yang menerapkan PPKM level 1 dan 3 ini diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Tapi kita ingin mengetahui terkait hal ini dan tentunya bagaimana persiapan dari masing-masing daerah untuk bisa menerapkan kegiatan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran secara daring memang kurang maksimal dalam rangka bagaimana meningkatkan kecerdasan dari para peserta didik. Baik, untuk membahas topik tersebut pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ketua IGI Kabupaten Buol, Pak Dr. Tonang Malongi. Selamat pagi Pak Dr. Tonang. Ya, mic-nya Pak Ya, Dok. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Oke, kepada salam. seluruh pemirsa RRI Toli Toli, Buol, dan Parigi. Ya, oke. Dan yang berikutnya Ketua PGRI Kabupaten Tuli Toli Pak Abdul Gapar SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul Gapar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi pemirsa pendengar di seluruh Kabupaten Toli Toli, Buol, dan Parigi Mauton. Ya, dan salam sehat semua. Oke, salam sehat. Kita juga masih menanti hubungan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong, Pak Dr. Andes Aminuddin. Ya, pagi ini masih coba kami hubungi beliau untuk bersama-sama berdialog bagaimana pembelajaran daring berkepanjangan ini menurunkan prestasi siswa dan kesiapan dari guru dan juga sekolah dalam rangka menyambut pembelajaran tatap muka yang sudah diberikan lampu hijau oleh Pak Menteri karena memang pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara berkepanjangan saat ini sudah menurunkan kualitas peserta didik. Ya, dan nanti di 0852 4248 6001 juga kami buka untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran. Karena memang tadi di acara aspirasi publik ada yang setuju dan tidak setuju terkait bagaimana pembelajaran tatap muka dibuka di tengah pandemi ini. Saya ke Pak Dr. Tonang dulu selaku Ketua IGI Kabupaten Buol. Pak Tonang, seperti kita ketahui bersama bahwa Menteri Pendidikan ini sudah memberikan seperti warning atau lampu hijau bahwa daerah-daerah yang dalam kategori PPKM level 1 dan 3 sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, dari IGI Kabupaten Buol sendiri bagaimana melihat atau menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini? Silakan Pak Tonang. Baik, terima kasih Bapak. Saya Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buol terkait dengan wacana ataupun warning yang telah diberikan oleh Bapak Menteri terkait untuk pembukaan pembelajaran tatap muka. Ini sebenarnya menjawab kerinduan bagi guru maupun siswa terkait dengan bagaimana suasana belajar di sekolah yang terjadi interaksi yang baik antara guru, siswa, dan keluarga besar yang ada di sekolah. Bagi kami, IGI Kabupaten Buol dan IGI seluruh Indonesia, mau pembelajaran tatap muka oke, mau pembelajaran daring juga oke. Karena bagi kami di IGI Kabupaten Buol dan IGI daerah dan IGI nasional, itu kami telah menyiapkan beberapa kanal-kanal pelatihan atau kanal pembelajaran yang didesain oleh teman-teman pengurus besar maupun pengurus wilayah dan pengurus daerah terkait dengan pembelajaran luring ini. Nah, maka oleh karena itu, memang antara buah si malakama ini mau buka atau kemudian tidak. Tetapi bagi kami di IGI Kabupaten Buol khususnya, pembelajaran luring ini berjalan dengan baik. Walaupun memang ada beberapa kendala, di antaranya saya pikir semua seluruh Indonesia sama kendalanya, yaitu kendala terkait dengan koneksi internet dan sarana pendukung lainnya. Tetapi paling tidak, kalau kami berpikir daripada tidak sama sekali belajar, mendingan belajar walaupun dengan terbatas. Mungkin seperti itu sementara Pak
komentar kami dari IG Kabupaten Buol, Pak. Oke, seperti Pak Tonang sampaikan bahwa untuk IG Kabupaten Buol mau daring atau mau tatap muka ini sama saja. Tapi bagaimana suara-suara yang diterima oleh IG sendiri dari para orang tua? Karena ini kan keresahan juga di tingkat orang tua melihat situasi pembelajaran anak-anaknya, Pak Tonang. Ya memang benar Pak, memang ada beberapa suara-suara yang disampaikan oleh orang tua memang terkait dengan persoalan kendala tadi, persoalan kendala internet. Kemudian banyak orang tua kita kasihan yang misalnya pembelajaran atau materi pembelajaran yang orang tua kasihan tidak siap. Mungkin bisa jadi dikarenakan latar belakang orang tua kan kita tidak sama. Nah sementara pembelajaran atau materi pembelajaran yang disampaikan yang diberikan kepada anak didik itu dituntut agar supaya anak-anak itu bisa menyelesaikan pembelajaran di rumah termasuk menyelesaikan PR-PR. Tapi kendalanya kan tidak sama, SDM kita, SDM orang tua kita kan tidak sama. Kemudian yang ketiga terkait dengan persoalan anak-anak didik ini lebih banyak mengeluh dikarenakan yaitu mereka mungkin karena suasana pembelajaran di sekolahnya, mereka bisa ketemu teman-temannya, yang kemudian bikin pembelajaran mungkin mengasihkan kalau bersama-sama. Sekarang ketika dia belajar sendiri kan pasti kan berbeda, Pak. Nah, ini hal-hal seperti ini memang banyak keluhan dari orang tua, Pak. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Abdul Ghaffar, saya coba menyapa dulu Pak Dr. Andes Aminuddin, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aminuddin. Mic-nya Pak dibuka dulu Pak. Ya, suaranya belum kami dengar Pak. Mic-nya mungkin bisa dibuka dulu Pak Aminuddin. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, salam sehat Pak Kadis. Oke. Ya, sebelum saya ke Pak Kadis, saya ke Ketua PGRI Kabupaten Toli Pak Abdul Ghaffar. Pak Abdul Ghaffar, bagaimana juga dari PGRI menyikapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa pembelajaran tatap muka ini harus segera dilakukan karena seperti kalau tidak salah statement dari Pak Menteri bahwa selama pandemi ini tingkat kebodohan juga meningkat bahkan angka putus sekolah. Nah, PGRI sendiri bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini? Silakan Pak Abdul Ghaffar. Mic-nya Pak. Ya, Pak Ghaffar, mic-nya belum kami dengar suaranya. Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait dengan pembelajaran yang sudah digembuskan oleh Pak Menteri, Mas Menteri ini, kami dari PGRI baik dari pusat sampai daerah sangat menyetujui pelaksanaan proses pembelajaran ini di masa pandemik yang akan dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka. Memang benar apa yang dikatakan Pak Menteri, pembelajaran dengan secara daring yang kita laksanakan sekarang ini betul-betul sangat merendahkan kualitas dari siswa yang ada di seluruh Indonesia. Memang benar itu. Jadi kami sangat mendukung apabila Pak Menteri mengatakan bahwa segera akan dilaksanakan kegiatan tatap muka walaupun secara terbatas. Itu yang kami respon dari baik dari pengurus pusat maupun ke daerah. Kami di Toli-Toli pun sudah menyikapi selama beberapa sejak masuk tahun ajaran baru sejak adanya SK 3 Menteri kemarin, kami sudah menyiapkan semua komponen-komponen yang disuruh disiapkan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Cuma karena dengan meningkatnya pandemi ini, maka terhalang kembali kegiatan kita dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oleh karena itu kami dari PGRI sangat menyetujui keputusan dari Pak Menteri ini untuk tetap harus laksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Karena apa? Karena selama ini anak-anak yang mengikuti proses pembelajaran secara daring maupun luring, itu kualitasnya tidak bisa dijamin. Karena pemberian secara daring itu, yang diberikan secara tugas saja itu, hasilnya semua itu diberikan kepada, hasilnya itu tidak bisa memuaskan. Karena hasil itu tidak menutup kemungkinan itu adalah hasil kerja daripada orang tua, bukan kerja siswa. Dan kami sebagai pelaksana di lapangan Ya. Halo. Harus ini dilaksanakan pembelajaran tatap muka, tidak boleh kalau tidak, harus dilaksanakan.
walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Karena Oke. beberapa negara, kita lihat negara-negara lain di luar Indonesia sudah mulai melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Oke. Di seluruh Indonesia bahkan sebagian sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi kita tidak bisa menutup mata, harus pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan. Oke, Tidak ya. bisa. Oke, intinya bahwa PGRI Kabupaten Tuli-Tuli sangat mendukung dan merespon baik kebijakan dari Menteri Pendidikan yang mengharapkan segera dilakukan pembelajaran tatap muka, karena memang hampir 2 tahun ini tanpa kegiatan belajar tatap muka sangat mempengaruhi kualitas dari para peserta didik kita, ya, apalagi memang hanya biasanya mendapat tugas dari sekolah tanpa adanya penjelasan. Baik, saya ke Pak Dr. Andes Aminuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong. Pak Kadis, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Menteri sendiri dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong, bagaimana menyikapi dan persiapan yang telah dilaksanakan agar kegiatan pembelajaran tatap muka nanti juga tetap bisa menerapkan protokol kesehatan atau jangan sampai menjadi klaster pendidikan untuk penularan COVID ini. Silakan Pak Kadis. Mic-nya Pak Kadis. Mic-nya dibuka dulu Pak Kadis. Ya. Ya. Pak Kadis, mic-nya dibuka dulu Pak, belum kami dengar suaranya ini. Ya. Baik, kami masih baik Pak Kadis, suaranya belum kami dengar. Mohon maaf, mungkin mic-nya bisa dibuka di sana dulu Pak. Baik. Ya. Baik, ya rupanya masih ada sedikit gangguan kendala dengan Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong. Belum kami bisa terima suaranya di sini. Tapi gambarnya jelas sudah kami lihat. Ya. Oke. Baik, sambil menantikan hubungan kembali dengan Pak Kadis Parigi Motong. Untuk Pak Tonang, untuk IGI Kabupaten Buol sendiri, ini kan kemarin juga ada kebijakan dari Pak Menteri bahwa kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan setelah para guru-guru mendapat vaksinasi selama 2 dosis. Nah, untuk Kabupaten Buol sendiri bagaimana terkait hal ini Pak Tonang? Ya, jadi benar itu Pak. Jadi kalau semangat mau tanya, mau belajar secara tatap muka, iya. Tapi kan ada hal yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan keselamatan anak-anak, keselamatan guru. Karena wabah ini, bapak-bapak, teman-teman semua dan seluruh pemirsa, tidak memandang umur, tidak memandang usia, tua, muda, pasti terpapar kalau kemudian kita tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi bukan hanya semangat mau harus meminta, mendorong untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, tapi kemudian tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, artinya apa? Kalau kemudian pembelajaran tatap muka itu saya pikir tidak ada masalah karena memang itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan jauh sebelum pandemi. Tapi paling tidak hari ini adalah pesannya untuk kemudian semangat kita, untuk kemudian baik kami, kita PGRI dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan pendidikan, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait dengan persoalan misalnya vaksin, persoalan terkait dengan bagaimana kita sama-sama membendung yang namanya hoax yang bergelimpangan di mana terkait dengan persoalan pandemi ini. Itu barangkali yang sekarang ini harus kita lakukan sambil kita membenahi persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi bukan hanya semangat, kemudian setuju, tapi kemudian terakhir kalau kemudian menjadi masalah, anak-anak kita bergelimpangan terpapar, kemudian mengakibatkan kematian, siapa yang bertanggung jawab? Nah, maka oleh karena itu hari ini kalau ingin saya sampaikan, untuk kami di Kabupaten Buol, koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terkait dengan vaksinasi, ini kami gencar betul Pak, gencar betul termasuk memvaksinasi seluruh tenaga pengajar. Nah, alhamdulillah kemarin di bulan Juni itu sudah hampir kurang lebih 90%. Guru kita sudah tervaksinasi, kecuali yang tidak divaksin itu adalah mereka yang punya komorbid. Nah, ini salah satu langkah. Kemudian yang kedua, ini sekarang kan lagi gencar vaksin untuk anak-anak di bawah 12 tahun, artinya anak-anak usia belajar. Yeah. Nah, kenapa ini kemudian kita di daerah yang kemudian berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat kita yang sudah PPKM, yang kalau kita lihat untuk Sulawesi Tengah, kita semua di zona merah, Pak. Nah, maka dengan kondisi ini saya pikir kita supaya sama-sama pertama mengedukasi masyarakat sambil kemudian kita benahi. Andaikan kemudian sudah memenuhi syarat, memenuhi
kondisi terkait dengan pembelajaran secara tatap muka, kenapa tidak? Jadi bukan hanya sekedar semangat. Kalau semangat kita semangat semua, tapi kondisi hari ini tidak bisa kita berbuat apa-apa, Bapak-bapak. Oke. Ya kan? Ya, Nah, oke. kalau kemudian karena edukasi terkait dengan bagaimana kita ini hoax yang berseliweran di mana-mana di media sosial, di masyarakat, yang tidak percaya dengan COVID, yang kemudian segala macam ketendengannya itu, ini juga yang harus kemudian menjadi tanggung jawab kita, baik itu organisasi profesi maupun seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Karena Ya. itu penting, Pak. Oke. Jadi bukan cuma sekadar untuk kita belajar tatap muka, kalau saya begitu, Pak. Oke, Menurut baik. Dari Pak Tonang saya. intinya bahwa Karena itu tadi kita jaga jangan sampai ketika buka tatap muka ada yang terpapar mengakibatkan kematian, terjadi klaster yang baru, terjadi klaster sekolah dan segala macam. Ini juga penting. oke. Supaya kemudian kita hari ini di dialog ini didengar oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Toli, di Parigi maupun di Bor, bahwa yang paling penting ini sebenarnya kalau buat saya persoalan mengedukasi masyarakat, mengedukasi orang tua terkait dengan bagaimana COVID ini agar supaya cepat-cepat selesai. Oke. Ini yang paling penting barangkali. Oke, Kasih, baik. Pak. Ya, dari Pak Tonang bahwa bukan hanya semangat tapi mana juga persiapan dari segi prokes ya, untuk tentunya kita sepakat bahwa keselamatan guru, keselamatan murid adalah kunci yang utama untuk saat ini. Baik, saya coba menyapa kembali Pak Dr. Andes Aminuddin, Kadis Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak. Ya. Suara saya terdengar Pak? Sudah terdengar, tadi agak belum terdengar. Oke. Iya. Sudah terdengar Pak Kadis. Salam sehat Pak Kadis dari Bol. Iya. Oh iya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Oke. Baik Pak Kadis Parigi Motong, terkait wacana dari Pak Menteri yang mengharapkan kegiatan pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas dari para peserta didik kita. Nah, bagaimana untuk Parigi Motong menyikapi hal ini dan persiapan yang sudah dilakukan Pak Kadis? Terima kasih Pak, saya langsung saja. Kaitan dengan edaran menteri atau keinginan menteri, kita kaitkan dengan surat edaran Pak Gubernur. Kemarin kami menghadap kepada pimpinan dalam hal ini Pak Bupati, kemudian kami juga ke tim COVID Kabupaten, dan Pak Bupati sendiri pada saat kita mengajukan permohonan untuk tatap muka secara terbatas untuk tahun ajaran baru kemarin, tahun 2021-2022, itu Pak Bupati sendiri masih belum merestui. Mengingat kondisi di Parigi Motong ini masih COVID-nya itu, perkembangannya itu masih meningkat. Dan ada kemarin salah satu yang kami baca, entah itu hoax atau yang benar, bahwa itu baru sekitar 163 kabupaten yang bisa melaksanakan tatap muka untuk sekarang, terhitung tanggal 2 Agustus. Itu Parigi Motong saja itu belum masuk kalau saya lihat. Yang masuk itu hanya kurang lebih 7 kabupaten. Jadi yang berikut, untuk dari tim Satgas COVID Kabupaten Parigi Motong, itu masih menerapkan lagi PPKM itu sampai dengan tanggal 6 September. Jadi untuk Parigi Motong, untuk pelaksanaan tatap muka tahun ini, tahun ajaran baru ini akan belum. Jadi masih sifatnya masih daring dan. Tapi bagaimana Pak untuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong, ini kan yang menjadi keluhan dari siswa dan juga para orang tua terkait proses pembelajarannya Pak. Artinya supaya para peserta didik ini juga mendapat pembelajaran yang tetap maksimal atau bukan hanya diberikan tugas tanpa adanya penjelasan awal Pak Kadis. Terima kasih. Itu beberapa kali kami setiap kali ada sosialisasi di lapangan dan kami turun ke kecamatan-kecamatan, di samping pada saat menjelang simulasi ANBK kami selalu menitipkan tentang
keberadaan kabupaten ini. Jadi di situ kami titipkan antara kebijakan pemerintah kaitan dengan COVID ini dengan kondisi siswa yang masih belum tatap muka. Jadi kami menyarankan kepada masing-masing sekolah, baik itu SD maupun SMP itu, mencari solusi, mencari mereka sendiri bagaimana caranya, seperti yang sebagai judul hari ini, dengan kondisi di luar tatap muka itu menurunnya hasil dari siswa itu memang benar. Makanya itulah yang kami sampaikan kepada para kepala sekolah, bagaimana mengantisipasinya, karena kita tidak bisa juga harus mengikuti tatap muka walaupun hanya terbatas. Karena sarannya Pak Bupati, jangan hanya gara-gara pertemuan ada tatap muka, bisa menjadi alasan bahwa yang menyebabkan COVID Parigi Motong itu disebabkan oleh pada saat tatap muka. Jadi Pak Bupati sendiri untuk Dinas Pendidikan jangan dulu. Ya. Tapi Jadi kalau kluster baru, Pak. Oke, baik. Ya. Ya. Saya ke Pak Abdul Gapar selaku Ketua PGRI Kabupaten Truitoli. Kalau semangatnya ini dari Pak Abdul Gapar memang mengharapkan bagaimana pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran bagi para peserta didik. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Tonang dan Pak Aminuddin, memang mereka juga tetap semangat, tapi yang terpenting adalah bagaimana jangan sampai terjadi klaster penularan COVID. Nah Pak Gapar, lewat semangat yang coba Bapak sampaikan sendiri, kira-kira bagaimana menyikapi apa yang juga menjadi kekhawatiran dari para guru dan orang tua terkait jangan sampai proses pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan bisa menjadi klaster penularan COVID, Pak Gapar. Mic-nya, Pak. Mic-nya dulu, Pak Gapar. Jadi tetap kita memperhatikan nanti, karena ini adalah keputusan di tangan pemerintah daerah masing-masing untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Pak Menteri juga sudah sampaikan seperti itu, jadi diserahkan kepada daerah masing-masing. Apakah mau melaksanakan tatap muka secara total atau secara terbatas dan lain sebagainya, ya, itu diserahkan ke pemerintah daerah. Yeah. Tetap kita ada kekhawatiran tentang COVID yang menyebar sekarang ini. Cuma kalau kita tetap memperhatikan COVID ini tetap beredar menyebar terus dan seterusnya, ya tentu kita perlu perhatikan sudah ada standar dari Dinas Kesehatan maupun dari tim kesehatan dari tim COVID untuk mencegah supaya jangan sampai ada penyebaran. Kan sudah ada 3M, ada 5M, ada 6M bahkan sudah disampaikan seperti itu. Jadi kalau memang ini mau dijalankan, tidak juga harus merata satu kabupaten itu harus tidak ada tetap mukanya. Paling tidak ada satu desa yang tidak ada yang terpapar itu bisa jalankan. Kan tidak ada orang masuk. Kalau saya sih seperti itu. Jangan dipukul rata untuk satu kabupaten. Paling tidak ada zona-zona yang bisa melaksanakan proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh dirata, oh ini satu kabupaten harus semua tidak bisa melaksanakan pembelajaran. Kalau kita dari PGRI menyarankan, kalau tidak, paling tidak ada zona yang bisa melaksanakan proses pembelajaran, ada juga yang tidak bisa. Memang ada zona merah setiap desa itu. Makanya saya sarankan kepada Dinas Pendidikan kemarin, paling tidak surat dari dinas itu ada menyarankan untuk kerjasama dengan tim COVID kecamatan dan COVID desa, supaya kalau ada izin dari tim COVID desa dan kecamatan, silakan laksanakan pembelajaran secara tatap muka. Apalagi sudah ada sinyal dari Pak Menteri seperti kemarin. Itu tanggal 23 Agustus kemarin Pak Menteri kan sudah diundang di DPR, sudah ada dengar pendapat dengan DPR RI. Jadi kita paling tidak sekarang ini sudah harus memulai bagaimana caranya supaya ada proses pembelajaran bisa jalan sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman guru, siswa, dan orang tua murid. Sangat banyak sekali orang tua murid menyarankan tidak ada jalan yang paling baik kecuali tetap harus ada tatap muka nanti. Itu yang terbaik bagi
semua masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Oke, baik. Itu Menarik sekali apa yang kita dilakukan di pagi hari ini. Pembelajaran daring berkepanjangan menurunkan prestasi siswa. Kami juga membuka line interaktif di 0852 4248 6001. Bagaimana suara hati Anda selaku orang tua menyikapi kondisi yang ada di tengah pandemi ini untuk pembelajaran putra-putri Anda. Tapi sebelum kami terima Anda di line interaktif, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi. Anda yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Bol, di Kabupaten Parigi Motong, dan dimanapun Anda yang sementara mendengarkan dan juga menonton program dialog kami, pembelajaran daring berkepanjangan menurunkan prestasi siswa. Di nomor interaktif 0852 4248 6001, silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran terkait apa yang kami bahas ya. Kita masih bersama dengan Ketua IGI Kabupaten Buol, Bapak Dr. Tonang Malongi, kemudian Ketua PGRI Kabupaten Toli-Toli Pak Abdul Gapar, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong Pak Dr. Andes Aminuddin. Di 0852 4248 6001 ya. Tadi di acara aspirasi publik yang kami buka memang banyak masyarakat yang mengharapkan untuk segera dilakukan pembelajaran tatap muka. Namun demikian juga ada yang masih merasa takut mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka ya. Di 0852 4248 6001. Baik, saya kembali ke Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Parigi Motong. Seperti disampaikan oleh Pak Abdul Gapar tadi, bahwa jangan sampai satu kabupaten disamaratakan Pak, karena memang ada daerah-daerah atau pedesaan tertentu yang mungkin sampai sekarang masih dikatakan zona hijau, sehingga sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk Kabupaten Parigi Motong, bagaimana terkait kebijakan ini diterapkan Pak Kadis? Ya, suaranya Pak Kadis, mic-nya. Oh, tunggu. Oke, baik, lanjut. Begini Pak, saya terima kasih ini penjelasan dari Ketua PGRI, dan itu akan saya mencoba untuk bertemu dengan tim COVID Kabupaten dengan Pemda Kabupaten Parigi Motong, seperti yang disampaikan oleh Ketua PGRI tadi, bagaimana kita menyikapi atau memantau, mungkin data ini kita ambil dari Dinas Kesehatan, karena yang memetakan, yang memberikan pemetaan tentang di mana zona-zona yang ada di kabupaten itu, mana yang hijau, mana yang merah, mungkin itu akan kita sebagai bahan saya untuk menghadap kepada pimpinan, siapa tahu mungkin dengan penjelasan tadi di mana zona yang tidak merah atau zona kuning yang bisa melaksanakan tatap muka, mungkin ada salah satu desa atau kecamatan yang bisa melaksanakan tatap muka secara terbatas. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua PGRI Ketua PGRI Toli-Toli. Ada saran mungkin yang akan saya bawa ke pimpinan saya. Semoga bisa direstui. Terima kasih. Oke, baik. Kembali kami undang Anda di 0852 4248 6001. Kembali untuk Anda pendengar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Bol. Silahkan Anda kami tunggu di 0852 4248 6001. Baik, ada pendengar yang ingin bergabung. Coba kami sapa dulu. Ya.
Ada Pak Sam, silakan Pak Sam. Halo Pak Sam. Halo. Ya. Halo Pak Sam. Halo. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Langsung Pak Sam, langsung silakan. Halo. Ya, silakan Pak Sam, suaranya sudah kami dengar. Silakan, waktu kita ini berjalan terus. Silakan. Iya. Halo, selamat pagi Pak. Ya, silakan langsung saya Pak Sam. Iya. Baik. Ya, halo Pak Sam, silakan. Halo. Ya, mohon maaf, rupanya sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Sam. Kita kembali nantikan Anda di 0852 4248 6001. Ke Pak Tonang, Ketua IGI Kabupaten Buol. Nah, untuk Kabupaten Buol sendiri, Pak, apakah juga ini secara merata pembelajaran secara daring dan luring ini dilaksanakan? Atau ada kebijakan lain terkait mungkin ada satu desa atau kecamatan yang saat ini juga tetap menyandang zona hijau sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan secara tatap muka terbatas, Pak Tonang. Ya, baik, terima kasih Pak, teman-teman semua dan seluruh pemirsa. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan bahwa tidak semua. Nah, kami kemarin kebetulan saya juga masuk di tim Satgas terkait dengan penetapan status kabupaten, apakah itu level 1, level 2, level 3, atau level 4. Nah, kami berdasarkan instruksi Bupati, kami coba kemarin untuk kemudian dibuatkan seperti apa yang disarankan oleh Pak Ketua PGRI Toli. Tapi kemudian yang berkembang pada saat rapat itu adalah, yang pertama, siapa yang menjamin ketika kemudian tidak patuhnya, baik itu siswa maupun guru ataupun yang lainnya yang ketika pelaksanaan pembelajaran yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Terus yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan vaksinasi ini, apakah kemudian di zona yang sudah kita tentukan, apakah siswanya sudah divaksin, gurunya sudah divaksin. Karena sebagai informasi kepada teman-teman semua, kami kemarin kehilangan guru kita satu orang, meninggal terpapar COVID itu dalam kondisi hamil pula. Yeah. Maka ini kemudian menjadi persoalan. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaan, misalnya begini, kok kenapa tempat yang lain bisa dilaksanakan tatap muka, kemudian kami luring, sementara beban belajar, beban mengajar bagi setiap guru itu sama. Gimana perbedaannya? Maka kemudian kami... Ya, oke. Ya, terputus sedikit. Saya mungkin ke Pak Yuri Nipaswanterok, penelpon kita yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Yuri. Ya, selamat pagi. Oke, silakan. Apa yang bisa Bapak sampaikan terkait topik kita untuk menyikapi pembelajaran daring? Namanya Oke. Ya, halo Pak Tonang. Vaksin itu penting. Kalau kita bicara tentang maka kemudian insya Allah dengan ya, halo Pak Tonang. Ya, kita terima dulu penelpon Pak Tonang. Mungkin juga nanti Pak Tonang bisa sikapi apa yang disampaikan penelpon. Silakan Pak Neposan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang kondisi negara, kondisi daerah kita masing-masing bahwa pandemi masih ada, kemudian ada kebijakan menteri untuk menjalankan proses luring, sebenarnya harus kita terjemahkan secara dengan penuh hikmat, ya, dengan bijaksana. Bahwa sungguhnya setiap daerah, bahkan setiap zona sekolah itu harus melihat kondisi zonanya masing-masing memungkinkan atau tidak. Karena fakta menunjukkan bahwa kalau pelaksanaan pembelajaran itu dalam bentuk daring, siapa yang bisa menilai kualitas pendidikan yang diperoleh oleh siswa? Semua bisa mereka cari di Google, yang penting masuk. Ya kan? Jadi karena itu sekali lagi kebijakan pemerintah, Pak Menteri saya kira cukup baik. Tinggal saja jangan, ya, pada satu sisi memang kita mesti penuh dengan kewaspadaan. Tetapi juga kita harus terjemahkan bahwa ada sekolah-sekolah yang bisa dijalankan atau menjalankan proses pembelajaran itu secara luring, secara offline. Karena memang, ya, sebagai orang yang, ya, saya kebetulan istri saya guru dan saya lihat perkembangan pendidikan anak-anak kita di semua tingkatan. Saya juga termasuk pengurus remaja di gereja. Begitu sulitnya mereka dari sekitar 20 siswa. Coba berikan tugas, apakah bisa menjawab sampai 50%? Tidak, nonsen itu. Mari kita buktikan. Coba masuk ke sekolah-sekolah. Itu sekolah-sekolah yang ada di kota, bagaimana di pedesaan.
Sementara kondisi daerah kita tidak semua terjangkau dengan koneksi internet. Ya. Jadi memang harus ada kebijakan lokal di mana memberikan kewenangan kepada sekolah dengan memperhatikan kondisi juga. Kalau perlu sekolah-sekolah itu buat satgas untuk memantau siswa dan tenaga pendidikan yang ada. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mungkin silakan Pak Tonang bisa dilanjutkan dan mungkin juga bisa menyikapi apa yang disampaikan oleh penelpon tadi Pak Yuri Neposanterok. Silakan. Ya, jadi benar itu Bapak yang menelpon tadi terkait dengan kembali kepada kondisi. Tetapi barangkali menurut saya dalam rangka diskusi kita hari ini, kalau kemudian kita ingin menerapkan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka, maka betul-betul dijaminkan. Nah, bukan cuma sekedar kemudian datang siswanya, kemudian tanpa harus diperhatikan, begitu juga gurunya. Karena begini Bapak-Bapak, yang paling seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu di iklannya, bahwa yang paling berat itu adalah kita menghadapi ini dengan isu-isu hoax yang kemudian, tidak bisa kita lawan dengan kemudian kita hanya diam. Maka oleh karena itu, saya ingin sampaikan sekali lagi, bahwa selaku seluruh pemangku kepentingan pendidikan, ayo bantu kita untuk kemudian mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya vaksinasi. Kemudian terkait dengan bahwa COVID-19 ini berbahaya. Kenapa kemudian vaksin itu penting? Karena apa? Kita mau ingin menciptakan herd immunity bagi masyarakat. Kalau ini sudah terbangun, misalnya negara-negara lain, kenapa mereka sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka? Karena apa? Karena herd immunity mereka sudah tercapai. Coba kita lihat bagaimana pemberitaan kita di Indonesia. Sudah berapa persen masyarakat kita yang sudah tervaksin? Harus sekian dari 250 juta sekian penduduk kita. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Oke, baik Pak Tonang, ditahan dulu, kembali kita dengarkan ini suara publik, suara para orang tua supaya bisa menjadi referensi bagi pemangku kepentingan termasuk bapak-bapak semua ini. Ada Ibu Ria, silakan Ibu Ria. Iya, assalamualaikum Bapak narasumber Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Apa yang menjadi suara Anda selaku orang tua ini? Ya, pertanyaan saya begini Pak. Kami sebagai wali murid ini Pak sangat super sekali dengan adanya pandemi dengan tatap muka Pak. Tapi yang jadi pertanyaannya begini Pak. Hampir contohnya seperti di sekolah Aung itu Pak SD2 yang saya perhatikan guru-gurunya kalau mengajar itu seperti menuliskan, apalagi kalau dikasih tugas anak-anak langsung dia bilang ini isi nak, tapi dia tidak jelaskan bagaimana anak-anak mau mengerti kalau tidak dijelaskan, apalagi kalau dengan perkalian Pak. Anak-anak itu harus jelaskan ini berapa, nah ini berapa, tapi kan yang saya lihat memang kenyataan yang saya lihat guru-gurunya tidak seperti itu Pak, langsung ambil HP, langsung main HP, saya tidak tahu apakah dia mau lihat pelajaran dari HP atau bagaimana. Jadi kesan anak-anak kalau pulang rumah bertanya sama ibu-ibunya, apalagi kesan ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa, jadi seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Ria. Mungkin saya ke Pak Abdul Ghaffar dulu. Nah, Pak Abdul Ghaffar ini adalah suara dari orang tua wali murid yang mengatakan memang orang tua juga terpaksa harus menjadi guru. Kalau yang bisa diajar mungkin diajarkan, tapi ada hal-hal yang mungkin orang tua tidak ketahui. Nah, bagaimana Pak Abdul Ghaffar menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Yuri dan juga Ibu Ria tadi? Silakan Pak Ghaffar. Ya, suaranya Pak Ghaffar, mic-nya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi dari awal saya sudah sampaikan, memang proses pembelajaran dengan daring dan luring ini memang tidak akan efektif. Dari awal sejak tahun 2020 saya juga wawancara di RRI, saya sudah sampaikan tidak akan efektif. Ya, apalagi dari suara orang tua murid tadi, wah memang betul-betul memang itu kenyataan di lapangan seperti itu, tidak bisa kita pungkiri. Karena kita akui bahwa memang guru sekarang ini hanya memberi tugas, kemudian diserahkan ke orang tua, ke siswa, kemudian siswanya bawa ke rumah, itu yang luring Pak. Apalagi yang daring ini ya mungkin ada baiknya mungkin dia pakai lewat video untuk penjelasannya. Tapi kalau yang luring Pak, karena ini ada dua macam model pembelajaran daring dan luring. Yang luring yang paling susah karena hanya dikasih tugas siswanya, suruh bawa ke rumah. Sampai di rumah anaknya bertanya ke orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu, kalau tidak mampu mengajarkan itu tidak bisa juga. Makanya inilah satu hal yang harus kita respon. Apalagi kebijakan menteri ada sinyal dari Pak Menteri kemarin yang sudah disampaikan. Ya untuk proses vaksinasi untuk bagi guru ini, saya pikir hampir semua guru untuk Kabupaten Tole-Tole ya
kurang lebih ya sudah sekitar 80% yang sudah divaksin 2 Oke. kali sudah. Oke. Kalau untuk yang lainnya, karena kemarin Pak Menteri juga menyampaikan untuk siswa tidak dipaksakan harus divaksin, Oke, tapi guru itu harus divaksin. Oke. Ya kita harus akui itu Oke, untuk baik. tatap muka nanti ke depan. Oke, Ya, baik Pak seperti Gabar, itu sebelum barangkali. lanjut ada Pak Alfayat mungkin bisa menjadi referensi juga bagaimana kebijakan yang bisa diambil. Silakan Pak Alfayat. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi Bung Sardon. Ya. Dan salam hangat untuk pemateri semua, Bapak Ketua PGRI Kabupaten Toli, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bol. Ya. Hebat saja Pak, ringkas saja mengenai masalah pembelajaran daring, luring. Saya kira yang terpenting di sini adalah pahlawan tanda jasa. Pahlawan tanda saja dalam hal ini guru kita perlu kerja ekstra. Dalam hal ini pernah dilakukan, kalau saya tidak salah pernah dilakukan salah satu sekolah di Kabupaten Toli. Mohon maaf kami sebutkan sekolah SD percontohan beberapa bulan lalu. Saya kira itu bagus sekali yang dilakukan beberapa bulan lalu. Artinya dicari tempat, katakanlah satu kelas itu 30 siswa, itu dibagi katakanlah satu kompleks itu, si kompleks A ini yang berdekatan, yang datang, digilir gitu. Kemudian selanjutnya di kompleks 2 atau kompleks B, gurunya datang dengan siswa yang berdekatan. Kan jaga jarak juga. Ya, Nah, oke. dan yang terpenting adalah guru juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, baik. Dengan intinya karena daya tahan imun kita orang tua dengan anak-anak jauh beda. Oke. Anak-anak itu daya tahan tubuhnya memang di atas Oke. dibanding kita yang tua umur 40-50. Oke, baik. Cuman kita tidak tahu apakah dia membawa virus atau tidak kalau misalkan tatap muka di sekolah. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfayat. Kali dilakukan itu seperti sekolah SD percontohan, gurunya yang datang Oke. satu kompleks, dia belajar berapa orang siswa yang terdekat, kemudian kompleks yang selanjutnya lagi siswa yang terdekat kan paling banyak lah 5 atau 7 orang gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfayat. Solusi yang Oke. pertama. Kemudian Oke. yang kedua, saya kira barangkali lagi-lagi pahlawan tanda jasa ini, marilah kita mengambil hikmah di masa pandemi ini dengan selalu mengedepankan niat tulus dan ikhlas untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, negara tercinta Republik Indonesia. Oke. Demikian Bung Sabon. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Aminuddin. Pak Kadis Parimo, bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh para penelpon, termasuk dari Pak Alfayat tadi? Ada trik-trik yang coba diberikan agar proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 tetap bisa berjalan secara maksimal. Para siswa juga tetap mendapat penjelasan dari para guru, bukan hanya sekedar tugas kemudian dikerjakan di rumah. Silakan Pak Aminuddin. Ya, halo Pak Kadis. Ya, rupanya masih kembali gangguan signal dengan Pak Kadis. Ya, mungkin saya ke Pak Tonang. Pak Tonang, silakan menyikapi apa jadi yang disampaikan begini, oleh Pak. Kalau para saya, penelpon tadi. Memang terkait dengan pembelajaran kan ada 3 model ini, tatap muka, daring, dengan luring. Nah, luring ini memang yang jadi masalah seperti yang disampaikan tadi. Guru kadang-kadang kita menyerahkan tugas-tugas kepada anak-anak, jadi orang tua yang kemudian mengerjakan. Nah, kalau menurut saya ini persoalan yang beda. Ya, apa persoalannya di situ? Itu adalah persoalan seperti yang dipertanyakan oleh Ibu tadi. Ya, dikasih pelajaran yang kemudian dikasih seperti tanpa ada penjelasan segala macam. Kalau menurut saya, itu ada persoalan terkait dengan persoalan kompetensi guru. Yeah. Maka tugas kita, maka kenapa kami dari IDI, Pak, terkait dengan persoalan peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualifikasi guru, perlu ini kemudian menjadi perhatian. Nah, kami dari Ikatan Guru Indonesia, 2 hal yang kemudian menjadi fokus perhatian kami. Terkait pertama, bagaimana guru kita sekarang yang belum memiliki kualifikasi guru. Ya, baik guru SD sampai dengan tingkat menengah. Ya. Begitu dengan peningkatan kompetensi guru.
Tidak boleh kemudian kita hanya biarkan kondisi guru seperti itu. Nah, tugas kita hari ini, seperti keluhan-keluhan tadi, bayangkan kalau kemudian kondisi luring yang kemudian terjadi seperti itu, dan ternyata itu juga terjadi di kondisi di sekolah, kan lebih parah lagi. Nah, oleh karena itu, persoalan kompetensi guru saya pikir terkait dengan pembelajaran baik tatap muka, mau luring maupun daring ini penting. Nah, dan kami terus terang di Ikatan Guru Indonesia menjadi perhatian dan kemudian menjadi concern kami terkait dengan bagaimana peningkatan kompetensi guru. Kami terus terang dari pengurus pusat itu setiap waktu melakukan upgrade terkait dengan peningkatan kompetensi guru, apalagi dengan tuntutan bahwa hari ini kita harus berinteraksi dengan yang namanya revolusi industri terkait dengan 4.0, atau bahkan sekarang sudah menjadi 5.0. Bagaimana guru itu harus belajar dengan teknologi. Nah, maka tugas kami dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, itu telah menyiapkan kurang lebih 150-an kanal-kanal pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Termasuk juga mengkomunikasikan pemerintah daerah terkait dengan bagaimana guru-guru kita kasihan yang belum memenuhi kualifikasi guru. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Agar supaya apa? Harapan dari orang tua, harapan kita semua di masa pandemi maupun tidak di masa pandemi, harus kemudian kualitas siswa ini, kualitas anak didik ini menjadi penting. Baik Pak Tonang, sebelum lanjut untuk menjawab masa depan bangsa ini. Baik, ada Pak Mualimin. Selamat pagi Pak Mualimin, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Bagaimana Bapak juga seorang pendidik ini menyikapi situasi dan kondisi bangsa dan anak-anak kita ini? Iya, saya langsung saja nih Pak. Saya selaku komunitas pendidik. Ini kegiatan tindakan daring dan luring ini guru pun tidak suka sebenarnya. Guru tidak suka, orang tua tidak suka, apalagi menyangkut hasil yang diinginkan jauh dari apa yang kita harapkan, Pak. Cuma kenapa? Ini kan kondisi bangsa kita dalam kondisi darurat diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Makanya kegiatannya pun darurat. Luring itu sebenarnya jauh dari apa yang diharapkan oleh dunia pendidikan. Kenapa? Tapi untuk antisipasi bagi masyarakat, orang tua siswa yang tidak memiliki alat untuk melakukan daring, maka oleh pemerintah mengambil sikap kegiatan luring. Ya, dia akan laksanakan luring adalah mengantisipasi anak-anak yang tidak punya HP, tidak punya jaringan internet. Ya, itu jauh dari harapan. Tapi apa boleh buat? Namanya kondisi darurat, Pak. Ya, jadi jangan dibebani ditekan hanya kepada guru semata, bukan main luar biasa usaha guru, Pak, untuk mencerdaskan bangsa, anak-anak bangsa. Tapi apa boleh buat? Kondisinya seperti itu, makanya kita di bawah ini tinggal bagaimana mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun yang disampaikan dari atas, mari kita amankan bersama di bawah. Untuk menyelamatkan diri kita semua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mualimin yang sudah bergabung bersama kami di 0852 4248 6001. Saya ke Pak Aminuddin, apakah masih bersama kami? Ya, rupanya masih gangguan komunikasi. Baik, ke Pak Abdul Gapar, Ketua PGRI Kabupaten Turi. Pak Gapar, kalau kita melihat pandemi ini, apalagi disampaikan oleh para ahli bahwa pandemi ini mungkin tidak akan hilang dari muka bumi. Nah, kalau sampai pandemi ini tidak hilang, kemudian pembelajaran juga modelnya begini tanpa ada inovasi, bagaimana juga kekhawatiran Bapak untuk para anak didik kita sebagai generasi pembangunan bangsa dan negara ke depan? Termasuk juga apa yang disampaikan oleh para penelpon, termasuk terakhir dari Pak Mualimin tadi. Silakan Pak Gapar. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, kalau memang ini tidak akan berakhir ini pandemi ini, jadi kita ini guru ini tetap mengikuti aturan pemerintah. Apapun yang mereka inginkan tetap kita ikuti dan kita jalani. Ada model-model pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, mau model daring, mau model luring, tetapi kita jalankan sesuai dengan harapan. Mungkin ada kendala-kendala, ya itulah kendalanya yang kita hadapi di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, harus ini disikapi oleh teman-teman guru yang ada. Jangan juga bermasa bodoh, jangan juga karena ya ketakutan lah sehingga tidak bisa lagi ketemu siswanya, hanya dikasih tugas saja di dalam tong-tong sapat atau tong kertas apa tong
dos begitu saja ditaruh depan terus kasih saja siswa di situ, tidak ketemu gurunya apa. Nah, ini kan sudah juga sama dengan sudah menakut-nakuti sudah anak-anak dengan gurunya tidak ketemu. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai seperti itu. Paling tidak kan ada interaksi. Sekarang ini kan masih bisa kita interaksi. Cuma tetap menjaga protokol kesehatan tetap kita jalankan. Itu intinya. Jadi seperti kejadian tadi katanya di Aung itu tidak ada proses pembelajaran dengan cara hanya dikasih tugas. Paling tidak ya nanti ini kan tugas kami juga sebagai PGRI untuk merespon dari orang tua murid tadi nanti akan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait di Aung yaitu termasuk kepala dinas kecamatannya dan pengawasnya. Jadi tetap kita harus konsen dan tetap optimis untuk proses pembelajaran tetap jalan walaupun daring maupun luring. Ya, Intinya seperti itu. Jadi kita berharap kalau memang ini pandemi berlanjut terus apa boleh buat karena ini masa darurat tetap kita jalankan seperti itu. Oke, baik karena waktu kita mungkin sekaligus penutup dari Pak Abdul Ghaffar. Artinya bagaimana juga seperti jaminan dari Pak Abdul Ghaffar sebagai Ketua PGRI di tengah pembelajaran yang saat ini masih dilaksanakan luring maupun daring juga tetap menjamin bahwa guru-guru di bawah ini bekerja tetap secara maksimal, Pak. Jangan sampai ada guru yang ogah-ogahan dengan kondisi yang ada. Silakan Pak Ghaffar. Ya baik, terima kasih. Jadi saya berharap kepada teman-teman guru yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, mari kita laksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Jangan sampai mengajarnya juga seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mari kita sikapi pembelajaran itu betul-betul jalan apa yang kita diharapkan oleh masyarakat supaya jalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan pembelajarannya juga cuma ya senanya saja kasih tugas tapi tak ada penjelasan dan lain sebagainya. Apalagi seperti tadi macam pelajaran matematika paling tidak ketemulah anaknya siswanya untuk menjelaskan. Itu harapan saya kepada teman-teman guru. Janganlah bermasa bodoh seperti apa ya. Ya saya juga kemarin juga prihatin dengan teman-teman guru, ada beberapa guru yaitu sudah kurang lebih 6 orang ini yang sudah meninggal karena pandemik ini. Jadi saya juga tetap mengharapkan kepada teman-teman guru jaga kesehatan, tetap menjaga kondisi, jaga imun supaya tetap sehat, jangan sampai kita terpapar COVID. Ya, tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan supaya kita tetap menjaga, saling menjagalah sesama guru, baik yang didatangkan ke sekolah maupun yang di luar sekolah, yang luring maupun yang daring tetap kita jaga. Oke. Itu dari saya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Tonang. Pak Tonang, selaku Ketua IGI Kabupaten Buol, seperti apa yang saya tanyakan ke Pak Abdul Ghaffar. Ini kan kalau Buol mungkin belum ada pembelajaran tatap muka karena memang status Buol ini kan level 4, Pak. Nah, bagaimana juga dari IGI sendiri tetap memastikan bahwa anggota IGI tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga anak didik kita di Kabupaten Buol tetap dapat menerima pembelajaran dan pendidikan secara maksimal walaupun masih diperhadapkan dengan pandemi saat ini. Silakan Pak Tonang. Ya, baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Saya selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Buol, ya karena dalam kondisi darurat kita seperti ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI Toli-Toli, bahwa memang tanggung jawab terkait dengan proses pembelajaran itulah tanggung jawab kita, guru dan orang tua dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dalam kondisi kita masih dalam kondisi darurat COVID seperti ini, maka yang paling pertama menurut saya adalah mari kita mengedukasi untuk kemudian bagi mereka yang belum divaksin agar supaya segera melakukan vaksin. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya kita tetap menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar kita agar supaya kita tidak terhindar, agar kita bisa terhindar dari terpaparnya COVID-19. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, ya diusahakan semaksimal mungkin ketika kemudian ada hal-hal yang seperti keluhan orang tua tadi, saya pikir bahwa Dinas Pendidikan itu ada strukturnya sampai dengan ke bawah. Misalnya dari kabupaten ada, kemudian di kecamatan itu ada pengawas wilayahnya, bahkan ada kepala sekolahnya. Mungkin hal-hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua tadi itu kita harus membuka diri. Ya betul, jangan sampai kita juga seperti memberikan materi tanpa ada penjelasan. Nah, seperti istilahnya dulu CBSA, catat buku sampai habis tanpa ada penjelasan. Maka oleh karena itu sekali lagi saya mengharapkan untuk kepada kita semua teman-teman guru, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk kemudian
bagaimana kita agar supaya cepat-cepat keluar dari wabah COVID-19 ini. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Dr. Tonang yang sudah meluangkan waktu, dan juga untuk Pak Abdul Ghaffar, Pak Aminuddin yang sudah memberikan penjelasan terkait bagaimana seharusnya kita semua bisa mengambil hikmat dari kondisi yang ada saat ini. Ya. Walaupun Menteri Pendidikan sudah memberikan lampu hijau atau warning bagi daerah-daerah yang zona 3 ke bawah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi demikian hal ini juga tetap menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Seperti disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa kesehatan guru, kesehatan murid menjadi kunci utama di tengah pandemi ini. Baik, untuk Anda semua pendengar, selamat pagi dan kita berpisah untuk nanti berjumpa dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan tugas-tugas Anda. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat.